Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama mata kuliah Islam dan Budaya Lokal, dosen pengampu Ibu Maisanah MPDI. Kami akan membahas mengenai konsep akulturasi dan asimilasi dalam agama dan budaya. Sebelum membahas mengenai konsep akulturasi dan asimilasi dalam agama dan budaya, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai pengertian akulturasi. Kata akulturasi diartikan sebagai proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi, atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing terhadap suatu masyarakat. Sebagian menyerap secara selektif, sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu sendiri, dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu dan hasil pertemuan kebudayaan atau bahasa di antara anggota dua bahasa masyarakat ditandai oleh peminjaman atau bilingualisme. Akulturasi dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Contoh dari akulturasi yaitu dapat ditemukan pada tradisi nyadram dan kenduri pada masyarakat Jawa yang merupakan bentuk akulturasi budaya pra-Islam dengan kebudayaan Islam. Selanjutnya yaitu mengenai asimilasi akan diterangkan oleh teman saya, Ifrodatul Munjiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas. Menurut Dana Jaya, proses pembaruan suatu budaya biasanya melalui asimilasi yang melalui dua proses asimilasi, yaitu pertama asimilasi tuntas satu arah dan asimilasi tuntas dua arah. Asimilasi tuntas satu arah yaitu seorang atau kelompok mengambil alih budaya atau jati diri kelompok dominan dan menjadi bagian dari kelompok itu. Jadi mereka tidak memiliki ciri khas mereka sendiri, tidak diambil, akan tetapi menerima apa adanya budaya yang telah ada atau mayoritas tersebut. Nah, yang kedua ini ada asimilasi tuntas dua arah yang dimana berlangsung jika dua kelompok atau lebih saling memberi dan menerima budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok tersebut. Jadi di sini itu mereka saling menerima dan memberi ciri-ciri budaya yang dimasukkan ke dalam budaya mereka atau budaya baru. Nah, penjelasan tentang dimensi asimilasi menurut Mulyana memungkinkan untuk dikatakan bahwa akulturasi adalah suatu subproses asimilasi yang mengisyaratkan pergantian bertahap ciri-ciri budaya kelompok minoritas oleh ciri-ciri masyarakat mayoritas atau asli dari sana. Nah, akulturasi ini menunjukkan bahwa anggota kelompok minoritas boleh memiliki ciri asli mereka dan membuang ciri-ciri lainnya. Dan bisa juga mereka mungkin menerima ciri-ciri budaya dominan dan menolak ciri-ciri lainnya. Dalam proses akulturasi maupun asimilasi ini penyesuaian dari kelompok masyarakat yang berbeda dan saling berinteraksi ini perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir ketegangan dan konflik. Oleh karena itu, konsep akomodasi perlu diadakan dalam kerangka akulturasi dan asimilasi dalam agama, budaya. Nah, di sini proses akomodasi diperlukan untuk memahami interaksi sesuai dengan sistem-sistem nilai yang lain dalam proses sosial. Selanjutnya itu dalam konteks akulturasi. Akomodasi merupakan satu model atau tipologi akulturasi. Akomodasi yang dimaksud adalah penyesuaian sementara dari perbedaan untuk keadaan dan sebagai
dan sebagai proses. Akomodasi sebagai suatu keadaan merujuk pada keseimbangan dalam proses interaksi, baik menyangkut perorangan maupun antar kelompok dan antar kebudayaan. Sementara akomodasi sebagai proses merupakan usaha untuk meredakan suatu pertentangan guna mencapai suatu keseimbangan. Istilah lain yang bisa digunakan untuk akomodasi adalah adaptasi, yang bermakna suatu proses makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Akulturasi seperti yang dijelaskan di awal merupakan culture kontak atau kontak budaya yang memiliki proses dua arah yang mana saling mempengaruhi antara dua kelompok yang mengadakan hubungan. Konsep akulturasi menurut Kuncharaningrat ialah suatu bentuk proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, yang mana unsur-unsur budaya asing lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan sendiri tersebut. Adapun konsep dari akulturasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Bentuk persegi ini melambangkan kebudayaan asli atau kebudayaan asal dari suatu masyarakat. Nah, kemudian datang kebudayaan asing yang dilambangkan dengan segitiga. Nah, kebudayaan asing ini lambat laun akan diterima oleh masyarakat dan diolah dengan menggabungkan kepada kebudayaannya sendiri. Nah, kemudian hasilnya yaitu dilambangkan dengan persegi dan segitiga, yang mana itu artinya ialah kebudayaan asing yang telah diolah tadi, yang masuk dan diterima, kemudian digabungkan tanpa menghilangkan kepribadian dari kebudayaan sendiri. Beberapa contoh yang sering digunakan dalam menjelaskan proses akulturasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Menara Kudus. Menara Kudus merupakan akulturasi antara Islam dengan Hindu, yang mana secara fisik Menara Kudus menyerupai bangunan pada pura, yaitu pada agama Hindu, sedangkan secara fungsinya sebagai masjid. Yang kedua, Wayang. Wayang merupakan akulturasi kebudayaan Jawa dengan India, yang mana tokoh-tokoh yang digunakan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, sedangkan ceritanya diambil dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Saya akan membahas konsep asimilasi dalam agama dan budaya. Istilah asimilasi disebut juga merupakan istilah alkulturasi. Dua istilah tersebut sering disamakan atau dipertukarkan. Menurut Nelson, alkulturasi dan asimilasi merupakan istilah yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda berdasarkan jumlah dimensinya. Kalau alkulturasi bersifat dua arah, artinya dua kelompok yang berkontrak saling mempengaruhi hubungan satu sama lain. Sedangkan asimilasi bersifat satu arah, artinya kelompok pribumi secara pihak mempunyai pengaruh atas kelompok yang lain, yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, dan meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Asimilasi diartikan sebagai proses sosial yang timbul bila ada satu, kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. Dua, individu-individu sebagai anggota kelompok yang saling bergaul secara langsung atau berinteraksi dengan jangka waktu yang lama. Tiga, kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Dalam proses asimilasi, contohnya di sini A adalah golongan kebudayaan orang Hindu di Menara. Kemudian berteman baik dengan B merupakan kebudayaan Islam. Karena kebudayaan Islam merupakan terus-menerus berinteraksi, maka kebudayaan Hindu menghasilkan kebudayaan yang baru.
Masjid Menara Kudus merupakan masjid peninggalan Syekh Jafar Shodiq Sunan Kudus. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini didirikan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi dengan dibuktikan adanya batu prasasti yang berukuran 30 x 46 cm yang diletakkan di mihrab masjid. Masjid ini dinamakan Masjid Al-Aqsa Menara Kudus karena peletakan batu pertama menggunakan batu Baitul Maqdis dari Palestina, di mana bangunan tersebut mempunyai bentuk arsitektur hasil akulturasi dengan kebudayaan Hindu Jawa. Di depan masjid ada gapura kembar berbentuk candi. Selain itu juga terdapat gapura berbentuk padu raksa terletak di serambi masjid dan di halaman utama masjid. Dulu berfungsi sebagai pintu masuk menuju halaman serambi dan halaman utama masjid. Masjid ini memiliki 15 pintu, 10 pintu terletak di sebelah kanan dan kiri. Pintu besar terdiri dari 5 buah, 4 buah jendela dan 8 buah tiang kayu jati. Di dalamnya terdapat kolam masjid. Kolam atau padasan tersebut merupakan peninggalan kuno dan dijadikan sebagai tempat wudhu. Padasan tersebut memiliki 8 buah pancuran. Di atas pancuran itu terletak arca. Jumlah 8 pancuran konon mengadaptasi keyakinan Buddha, yakni 8 jalan kebenaran atau Asta Sanghika Magdera. Ada 2 bendera yang terletak di kanan dan kiri mimbar. Di serambi depan masjid terdapat gapura padu raksa yang disebut oleh penduduk sebagai lawang kembar. Menara Kudus memiliki ketinggian 18 meter dengan lebar berukuran 10 x 10 meter yang dikelilingi hiasan piring-piring bergambar dengan jumlah 30 buah. 20 buah berwarna biru serta berlukiskan masjid, manusia dengan unta dan pohon kurma. Sementara itu 12 buah lainnya berwarna merah putih berlukiskan kembang. Di dalam menara terdapat tangga yang terbuat dari kayu jati yang dibuat pada tahun 1895 Masehi. Bangunan dan hiasan jelas menunjukkan adanya hubungan dengan kesenian Hindu Jawa karena bangunan menara terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama kaki, badan, dan puncak bangunan. Menara ini dihiasi dengan hiasan yang menyerupai bukit kecil. Kaki dan badan menara dibangun dan diukir dengan tradisi Jawa Hindu, termasuk motifnya. Ciri lainnya penggunaan material batu bata yang dipasang tanpa perekat semen. Teknik konstruksi tradisional Jawa juga dapat dilihat pada bagian kepala menara yang berbentuk suatu bangunan berkonstruksi kayu jati dengan 4 batang saka guru yang menopang 2 tumpuk atap tajuk. Pada bagian puncak atap tanjung terdapat macam pustaka atau kepala, seperti pada puncak atap tanjung bangunan utama masjid-masjid tradisional di Jawa, yang jelas merujuk pada unsur arsitektur Jawa Hindu. Kegunaan menara untuk di tempat dikumandangkan sebagai azan atau suara panggilan untuk sholat. Bahan yang dibuat menara yaitu dari bata dengan bentuk bangunan candi atau pura, tempat ibadah Hindu. Hal ini menunjukkan akulturasi dan asimilasi yang sangat baik antara budaya Hindu dengan budaya Islam. Bahkan menurut cerita sebagian orang, untuk menghormati budaya atau kepercayaan umat Hindu, hingga saat ini tidak ada tempat pemotongan atau jagal sapi di Kudus. Walaupun ada, pemiliknya bukan Kudus asli, karena pada kepercayaan Hindu, sapi merupakan hewan suci, sehingga tidak dijadikan makanan. Sebagai gantinya, kerbolah yang menjadi sumber daging mereka bagi penduduk Kudus.